Bicara kearifan lokal, jangan ngomong doang. Ini ada air segar di sini, produknya masyarakat Geger. Kapan diapresiasi? Ini ada Pak Babu, tadi dibantu. Gimana izinnya? Ini kan saya baca belum aja izinnya. Ini kan didaftarkan dong. Kalau udah didaftarkan, nggak usah pakai lama. Besok dipakai di kantor. Kapan dimulai? Pak Babu nyontonin di kantornya, ketua DPR-nya, seluruhnya nyontonin. Kalau nggak dicontohin para penggede, negeri ini nggak bisa, Pak. Gitu. Itu yang harus dibangun. Yang di depan bangkit dulu, baru yang belakang diajak serta. Ini mohon izin nanti yang miliki siapa, cepat ngurus ininya, legalitasnya. Setelah itu nanti kami yang pertama pakai di kantor di BRD, ini yang ngiling-ngiling ini masuk ini, yang suka nyogok-nyogok saya. Iya. Gitu. Ada Bu Reni, Mbak Reni yang cakep ini kan punya banyak benih. Jangan diem dong, benihnya apa, berapa, punyanya, kurang duit, ngomong di anggaran kan gitu loh. Itu, rapatnya nggak usah lama-lama. Gitu loh. Kalau udah rapat lama, nggak bisa mikirin rakyatnya. Ribet, banyak debat tapi nggak berbuat. Sumpah saya. Gitu loh. Gitu. Yang terakhir, kenapa di Geger? Kebetulan Tulungagung itu ada sejarah lama bahwa bangsa kita yang dulu di penampian ini sejarah Nusantara berawal dari ini, prasasti di sana. Dan ini nanti saya mau izin, setelah acara ini mau bergerak ke lapangan, saya akan merapat ke sana. Saya tumpengan Mas Ogi, mau izin Pak Babu, saya nyelamati para leluhur di sana. Saya mau tanam pohon asem sama bakau. Kenapa asem? Asem adalah Oma Irama bilang lagunya, garam di laut, asam di gunung, dalam periuk bisa ketemu, kan gitu loh. Ya, karena udah lama nggak diajak nyanyi sama Mas Ogi gitu loh. Jadi karena saya pakai simbolnya gunung adalah asem, laut adalah bakau. Ketika laut dan gunung antara wilayah sama laut selatan kita pertemukan, disitulah adalah kewilayahan Tulungagung akan mendapatkan berkah di bawahnya. Makanya itu saya rituali, saya sudah tanam asem di 7 pantai di selatan, ada di Desa Pucang Laban, Desa Panggungkala, Kalibatur, Jengglung Arjo, Ngrejo, Besole, Kebuiren. Kenapa pakai angka 7? Karena katanya para sesepuh dinoi pitu, rais pitu di pagri ning Segoro Kidul nggak akan musibah bergerak ke utara. Gitu. Amin. Itu saja. Jadi nanti saya akan temukan di sana. Mungkin itu saja, Bapak. Alam ini bukan milik kita. Alam ini adalah kita pinjem kepada generasi mereka yang kepanasan nggak pakai teror ini, mereka yang akan menerima. Sebenarnya kita pinjem kepada generasi yang akan datang. Bahasanya Jawa, awake dhewe nyilih karo generasi menerus. Nek kita ninggali alam yang udah rusak, kita berarti Pancasilanya bukan kemanusiaan yang adil dan beradab, tapi yang bisa terjemahkan Mas Oki itu kemanusiaan yang bagaimana itu Mas Oki yang narasinya bisa nyusun. Itu saja, terima kasih. Aduh, semua waktu dipersilakan. Pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat, akan tetapi apabila tidak dirancang dengan hati-hati, pembangunan bisa menimbulkan dampak berupa kerusakan lingkungan. Misalnya, rusaknya hutan yang pada akhirnya akan meningkatkan risiko terjadinya bencana alam. Walaupun bencana tersebut dikenal sebagai bencana alam, perlu kita sadari bersama bahwa di setiap bencana alam pasti ada jejak manusia yang di dalamnya. Dalam hal ini kerugian karena bencana alam tersebut barangkali bisa ditekan andai kita bisa menjaga kelestarian hutan. Hal ini adalah pelajaran mahal bagi kita bersama. Hadirin, silakan duduk ya, duduk. Kita sama-sama panas-panasan, nggak apa-apa. Gitu. Ayo, lari. Jambore itu harus berani menghadapi panas dan dingin. Silakan duduk supaya yang belakang bisa melihat. Yang masih di belakang silakan maju ke depan. Adik-adik, Bapak Ibu sekalian.
Yang masih di belakang. SMA, maaf saya salah. Sehari-hari sebagai tenaga ahli utama di kantor staf presiden. Kantor saya ada di Komplek Istana Kepresidenan di depan Monas. Ada yang tahu Monas nggak? Pernah ke Monas belum? Belum ya? Hanya nonton di TV aja Monas. Ya, insya Allah beliau menugaskan saya untuk wakili katanya. Karena beliau ada acara lain yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi saya mewakili Kepala Staf Kepresidenan menyampaikan salam hangat untuk Pak Wabub dan Pak Bupati, juga Ketua DPRD dan seluruh anggota DPRD beserta seluruh masyarakat di Kabupaten Tulungagung, khususnya di Desa Geger ini. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, ketika Tugu Lawang Nusantara menyampaikan undangan ke kami, ke kantor staf presiden, kami sampaikan ke Pak Muldoko undangan ini. Respon beliau sangat positif. Pak Muldoko sangat senang dengan inisiatif dari Tugu Lawang Nusantara ini. Sebagai yang kedua, reboisasi hutan ini juga penting dalam rangka peningkatan kesejahteraan warga yang hidup di sekitar hutan. Nah, oleh karena itu Pak Muldoko menugaskan kami untuk hadir di dalam Jambore Nasional ini dan memberikan dukungan penuh kepada Tugu Lawang Nusantara dan warga masyarakat Geger dan sekitarnya yang lebih luas di Kabupaten Tulungagung ini. Pengembangan pertanian pangan. Kita tahu bahwa krisis pangan global ini sekarang sedang mengancam dunia. Presiden sudah berulang kali mengajak semua pihak untuk menjaga dan meningkatkan produktivitas pertanian pangan kita. Dan kita harus mencegah kerawanan pangan dan kerawanan gizi melanda negeri ini. Karena dampaknya panjang, kerawanan pangan dan kerawanan gizi ini. Dia bisa meningkatkan angka stunting. Tahu stunting nggak? Tahu, syukur, nggak perlu saya jelaskan kalau tahu. Kemudian dia bisa berdampak pada lemahnya kesehatan generasi muda dan lemahnya daya saing generasi muda di masa depan. Ini gara-gara kerawanan pangan. Nah, adik-adik sebagai generasi muda, generasi yang akan datang, tentu harus dijamin kualitas pangannya dan kualitas gizinya, betul tidak? Nah, pertanian, kehutanan, dan peternakan. Dan juga ada konsep integrated farming system, IFS. Ini yang menempatkan pertanian itu terkait dengan sektor-sektor yang lain. Seperti tadi saya sebut, pertanian, kehutanan, peternakan, bahkan perikanan dan UKM, usaha kecil menengah di desa, itu harus diletakkan sebagai program yang terintegrasi, tidak satu persatu, tidak sektoral. Nah, oleh karena itu, komitmen kita, mudah-mudahan ini komitmen nasional dan juga kita bisa galakkan juga di Tulungagung, nanti di jambore-jambore yang lain, bahwa kita berkomitmen untuk membangun tanpa merusak lingkungan. Kita ingin memproduktifkan tanah, memproduktifkan lahan pertanian itu tanpa merusak hutan. Jadi kita bikin harmoni antara pembangunan hutan, perkebunan, dan pertanian. Dan saya kira di Tulungagung ini sangat potensial untuk kita kembangkan hal itu. Adik-adik dan Bapak Ibu sekalian, penting sekali memahami apa itu reforma agraria. Reforma agraria itu adalah upaya penataan ulang pemilikan dan penguasaan tanah supaya masyarakat miskin di pedesaan, terutama petani, itu punya tanah, punya sertifikatnya. Itu reforma agraria. Boleh kalau mau tepuk tangan boleh. Dan reforma agraria itu salah satu program prioritas Presiden. Berikutnya, selain reforma agraria, ada yang disebut perhutanan sosial. Perhutanan sosial adalah satu kebijakan pemerintah di tingkat nasional untuk memberikan akses pengelolaan. Jadi kalau tadi reforma agraria akses pemilikan dan penguasaan, kalau perhutanan sosial itu akses pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan. Dan ini ada SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanannya yang diberikan kepada masyarakat selama jangka waktu tertentu, misalnya 30 tahun dan bisa diperpanjang 30 tahun berikutnya.
Nah intinya, baik reforma agraria dan perhutanan sosial ini tujuannya adalah untuk memulihkan kualitas lingkungan hidup sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Baik, ini poin terakhir, Bapak Ibu dan adik-adik sekalian. Dengan demikian, pelaksanaan Jambore Nasional Rehabilitasi Hutan di Tulung Agung ini menjadi momentum yang sangat baik bagi kita untuk sama-sama memikirkan dan mengerjakan agenda bersama ini. Jadi reforma agraria dan perhutanan sosial ini agenda bangsa, Presiden yang memimpinnya. Nah mudah-mudahan di Tulung Agung ini bisa dikawal oleh Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati, diawasi dan juga didorong pendanaannya oleh DPRD, kemudian dilakukan pengawasan dalam pelaksanaannya. Ini supaya ini dilaksanakan untuk beberapa tujuan sebagai berikut. Yang pertama, memulihkan kualitas hutan kita. Ini Jambore ini adalah untuk rehabilitasi hutan. Ribuan pohon yang bibit yang ada di belakang saya ini nanti akan ditanam oleh adik-adik. Tolong titip tanam itu di tempat yang tepat. Siap tidak? Nanti insya Allah saya akan ikut ke beberapa titik. Nah kemudian selain itu, produktifkan lahan. Jadi jangan ada lahan yang nganggur, itu perintah Presiden. Jangan ada lahan yang kosong, jangan. Tanami dengan apa saja, dengan benih-benih yang sudah disediakan atau tanaman-tanaman lain, tanaman-tanaman yang sifatnya dibutuhkan untuk ibu-ibu kita di dapur misalnya. Jahe, kemudian apa lagi? Sayuran. Menjadi program nasional yang harus diturunkan sampai ke tingkat desa. Nah oleh karena itu kami dari kantor staf Presiden berharap supaya Jambore Nasional Rehabilitasi Hutan di Tulung Agung ini berjalan lancar, dan ini bukan yang terakhir, kita doakan begitu. Dan kemudian ini bisa dilakukan di tempat-tempat lain di Jawa Timur dan bahkan di Indonesia. Jadi saya diundang ke sini selain untuk menyampaikan arahan, dan saya barusan sudah menyampaikannya, saya ditugaskan untuk membuka Jambore ini. Nah oleh karena itu mohon izin Pak Wagub, Pak Ketua DPRD dan Bapak Ibu sekalian, sebelum membuka saya sampaikan bahwa yang hadir di sini bukan hanya dari Tulung Agung. Saya tahu di sini ada yang hadir dari Kabupaten Blitar, ada yang hadir dari Kabupaten Kediri, ada yang hadir dari Kabupaten Malang, bahkan ada yang dari Jawa Barat. Tadi disebut Pak Moko ada di sini juga, Pak Koko ada di sini juga. Nah mereka adalah guru-guru untuk pertanian organik, jadi pertanian yang ramah dengan lingkungan. Dalam pengertian menanam kembali hutan yang sudah gundul, itu adalah segera membangun pertanian yang organik, pertanian yang ramah lingkungan, yang terintegrasi dengan pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan, dan UKM, usaha kecil menengah. Sehingga pembangunan di desa itu bisa dilakukan secara sinergis, secara kolaboratif antara pemerintah desa, masyarakat desa, yang didukung oleh pemerintah kabupatennya. Nah, insya Allah kami akan mengkomunikasikan prestasi. Ini Pak Wagub, ini terus terang, prestasi di tingkat desa Geger ini bisa kami sampaikan ke KRKL yang lain di Jakarta. Acara Jambore Nasional Reboisasi Hutan tahun 2022 di Kabupaten Tulung Agung ini saya nyatakan resmi dibuka. Terima kasih. Tentang 5 TNI. Iya, makanya saya harus dekat dengan tentara biar aman. Setiap saya ke lapangan itu selalu titip buat TNI supaya menjaga dan mengawal pelaksanaan reforma agraria dan perhutanan sosial. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ketua, tolong pegang. Bismillahirrahmanirrahim. Dah. Kamera siap. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Semoga tumbuh dengan baik. Amin, amin. Dan membuahkan hasil makmur masyarakatnya. Bismillah. La haula wala quwata illa billah. Baik.
Masih ada cacing barusan. Masih ada cacing. Cacing nggak mau hidup di daerah. Oke aja saya berangkat. Ya Pak, belajarnya aku kelemahan program revitalisasi nasional itu, Pak Ketua. Ya, itu setelah menanam lupa merawat. Ya, pas revitalisasi. Ya, jadi sekarang hanya menanam, sebenarnya menanam. Guyonan saya ngerti. Yang berbuah. Agung ya Tegalung dari Bali Bapak Usep gitu loh. Ini filosofi itu. Tegalung karena Bapak Usep. Iya, ini pokok. Masih ada yang itu lembaga pendidikan SMK. Pak Kades geger, Pak Kades. Pak Kades ini Pak Kades. Saya harus menyaksikan juga Pak Kades. Namanya Pak Kades. Kayak pinggir. Ya menjadi kiper Pak Kades. Jadi Kades itu presiden yang sesungguhnya. Iya. Presiden terbawah. Iya, bukan presiden terbawah, dia presiden sesungguhnya. Nah. Karena dia yang paling tahu warganya itu secara detail. Termasuk durian. Variannya beda. Oh ya siap. Nah, disitulah nanti di usia 3 tahun musuh berbuah. Berarti dengan infus. Iya. 2 tahun. Ya, 2 tahun udah harus diajari. Sekarang ngajarinya berbunga kalau Bapak nggak datang sini. Bagus, Pak. Udah, saya sekarang jadi warga makrum, Pak. Ini diperintahkan Pak Usep. Ya, diperintahkan Pak Usep kami untuk jadi warga Pulau Makrum, Pak. Ini serius, Pak. Jadi tempat-tempat yang diinjak Pak Moko itu harus jadi. Pohonnya itu bukan hanya ditanam tapi berbuah. Dan Pak Moko punya metode infus. Nanti ini Pak Moko. Infus itu apa dan bagaimana nanti kita bicarakan di bawah. Iya, siap. Yo. Kekene nyedek. Waduh, tulisannya kelihatan bedak tapi. Enggak, wis apa. Tapi Mbak Pak Jai enggak kenal. Kalau sing tengah nggih foto, Mas. Nggih. Manggan genah kok. Sampai saya cara begitu. Kita wis tasik dari tempat sebati. Oh, lagi. Nah. Ning Kata-kata Bu. Medan. Kata-kata Bu. Piye? Dongo apa piye? Kata-katanya piye, Mas? Oh, kata-katane. Anu, Mas Kri bisa kata-kata. Aduh. Sing kuwi jangan aku jerawatan loh. Enggak masalah. Lho iki sak disotek. Weh, lek kadung anu Bu direkam lho iki. Enggak masalah. Aduh, kan 0,6 ton oksigen untuk 1 pohon dalam 1 hektar bisa menghasilkan 0,6 ton oksigen untuk kebutuhan 1.500 orang per hari. Semoga menjadi apa ya, penunjang kehidupan. Itu saja. Iya. Kowe. Sip. Go Pak, mungkin nek kirang atas jenengan Aduh dia ya.